Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Hidayat Hammurabi dari Taman Kode-Kode. Selamat datang teman-teman di playlist baru kita. Di playlist ini kita akan belajar mengenai MongoDB. Nah, sebelum masuk ke MongoDB-nya langsung, kita akan bahas terlebih dahulu konsep yang diusung oleh MongoDB, yaitu NoSQL. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah dengar apa itu SQL. Nah, sekarang sedikit berbeda, yaitu NoSQL. Nah, NoSQL sendiri ada yang menyebut non-SQL, ada juga yang menyebut not only SQL. Nah, yang non-SQL bilang bahwa NoSQL itu bukan SQL. Kalau yang not only SQL bilang bahwa NoSQL itu ya dia query-query juga, tapi bukan hanya SQL gitu. Nah, kemudian NoSQL itu sebenarnya seperti apa sih? Nah, yang pertama, NoSQL itu tidak menggunakan model relasional. Jadi relasional kayak for and key kayak gitu-gitu di SQL itu nggak ada di NoSQL. Nah, kemudian di NoSQL data yang kita kelola itu tidak terstruktur. Nah, jadi kalau di SQL biasanya kita menentukan tipe data kolomnya, kemudian ketika menginput data juga harus sesuai tipe data dengan kolomnya dan harus sesuai juga jumlah kolomnya. Nah, kalau di NoSQL karena dia tidak terstruktur, jadi data yang satu dengan yang lainnya itu bisa saja berbeda dengan tipe data yang bisa juga berbeda. Nah, kayak gitu. Sehingga yang selanjutnya membuat data-data di NoSQL itu menjadi lebih fleksibel. Nah, kemudian contoh penggunaan NoSQL. Jadi kapan sih kita pakai NoSQL? Yaitu saat pertama kita menyimpan personalisasi aplikasi, misalkan settingan background, settingan settingan aplikasi lah ya. Nah, kayak tema tadi kan background termasuk tema, kemudian NoSQL juga bagus digunakan untuk big data karena big data itu datanya sembarangan dan sangat fleksibel gitu ya. Nah, kemudian bisa digunakan untuk cache memori. Nah, cache ini saya kurang tahu gimana cara bacanya, tapi mudah-mudahan teman-teman bisa ngerti apa maksudnya. Oke, itu saja untuk pengenalan NoSQL. Semoga jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.